Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya Vero yang akan menyampaikan info sepekan. Menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh memasuki bulan akhir di tahun ini Tuhan. Kami tahu kalau kami masih berdiri sampai hari ini semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini sekali lagi kami boleh mengenang akan kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah, Kau memberi diri-Mu Tuhan disiksa untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau rela tergantung dipaku di atas kayu salib bahkan sampai mati Tuhan demi kasih-Mu bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur. MK di bulan Desember dikhususkan untuk perayaan Natal di masing-masing MK. Setiap MK bisa mengirimkan video singkat dan ucapan Natal paling lambat hari Senin tanggal 22 Desember dikirimkan ke Bapak Nathanael Kristanto. Video setiap MK akan ditayangkan pada perayaan Natal di gereja dan di sosial media gereja. Ibadah perayaan Natal sekolah minggu akan diadakan pada hari ini jam 2 siang di gereja dengan tema Yesus membawa damai di keluargaku. Dimohon orang tua bisa hadir untuk mendampingi anak-anaknya. Ibadah perayaan Natal pria diadakan pada hari Senin tanggal 16 Desember pukul 7 malam di gereja, mengundang seluruh pria untuk hadir dan bersukacita bersama. Pemberkatan pernikahan Saudara Andreas Pramuaji dan Deborah Rosa Juliana diadakan pada hari Sabtu 20 Desember jam 9 pagi di gereja. Doa persiapan ibadah raya diadakan pada setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 21 Desember pukul 8 pagi di gereja. Perayaan Natal Dewasa Muda diadakan pada hari Minggu 21 Desember pukul 5 sore di gereja. Panitia masih menerima persembahan Natal dan tabungan kegiatan gereja. Telah lahir putri kedua dari Bapak Ibu Arjuna Setiawan yang bernama Shalom Mido pada hari Rabu 10 Desember 2025. Selamat buat kedua orang tua yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Kristina Bua Sanggalangi dan Mikaela Persi Marino pada tanggal 8 Desember. Josa Desta Natalia pada tanggal 9 Desember. Bapak Wismanus Santoso pada tanggal 10 Desember. Ibu Susana Dartik, Senaja Reva Puceni, Jesselyn Dea Natalia, dan Triana Tamaka pada tanggal 14 Desember. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini kita memasuki musim yang penuh sukacita, musim di mana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, sesuai dengan tema Natal kita dari Matius 1 ayat 21-24. Mari siapkan hati untuk merayakan setiap ibadah dan perayaan yang telah disusun. Berikut rangkaian Natal dan Hari Ulang Tahun Gereja 2025. Ajak keluarga dan mari rayakan kasih Tuhan bersama. Ibadah dan perayaan Natal pada hari Kamis 25 Desember jam 5 sore di gereja. Mari rayakan bersama Natal tahun ini dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Untuk para pelayan Tuhan, perayaan Natal pelayan Tuhan diadakan pada hari Minggu 28 Desember jam 5 sore di gereja. Disertai dengan tukar kado seharga Rp10.000. Kita akan mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur dalam ibadah tutup tahun yang diadakan pada hari Rabu 31 Desember jam 7 malam di gereja. Shalom Anak Youth Retreat diadakan pada hari Jumat 16 Januari sampai hari Sabtu 17 Januari di Agrowisata Perkemahan Kuncen.
Youth Retreat diadakan secara gratis. Jadi, jangan lupa daftarkan diri kepada pengurus youth agar tidak tertinggal informasi. Ditunggu ya. Mari hadir bersama keluarga menikmati setiap ibadah dan perayaan yang sudah disiapkan. Kiranya melalui rangkaian Natal tahun ini, kita semakin merasakan damai dan penyertaan Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekian info sepekan, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, karena kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama mau bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat emas untuk kita di minggu ini. Diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Kita sama-sama baca dengan segenap hati. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekali lagi dengan iman, 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Untuk firman Tuhan kita minggu ini, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu. Bahkan Engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya Tuhan. Biar hari demi hari kami boleh mengenal kebaikan-Mu Tuhan. Mengenal kasih-Mu, semakin dalam kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami memulai ibadah ini dengan sukacita, dengan kasih Tuhan. Lihat betapa kami begitu mengasihi Engkau Tuhan Yesus, betapa kami rindu untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sampai merasakan kasih Tuhan dalam minggu ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya Tuhan, semua yang ku alami kami bersama Tuhan.
seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Saya nggak tahu saudara hari ini datang dengan apapun perasaan saudara, hati saudara, keadaan saudara. Tapi yang saya percaya ketika kita masih menyembah Tuhan, ketika kita bersyukur, Tuhan tidak kurang-kurang untuk membuka jalan bagi kita. Kita percaya berkat-Nya atas hidup kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia dan penyertaan-Nya kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini dengan segenap hati. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Aku ada hari ini karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kami tidak mau melangkah. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hati, ku ada hari. Ya Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Yesus. Haleluya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus, melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu, Engkau layak terima segala hormat, layak dimuliakan, layak ditinggikan Tuhan. Sebab semua karena kasih setiamu, semua karena kebaikanmu, anugerahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, kebaikanmu tak pernah berkesudahan, penyertaanmu tak pernah berakhir Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hati kami bersuka, hati kami bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu, ucapan syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu, buat segala perbuatan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setia. Yes. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang
dulu, sekarang, dan selamanya. Kami imani pujian ini Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kebaikan demi kebaikan kami rasakan dalam setiap langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau sapa dulu kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau lupakan yang telah lalu dan kita tahu di dalam Kristus, di depan kita, goal kita adalah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Tanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia, kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia, kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, amin Tuhan, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia, kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara masih ingat ya, ini bulan terakhir di
tahun ini. Namanya bulan apa saudara? Bulan Desember. Kita merayakan ulang tahun gereja juga ya. Natal, hari kelahiran Tuhan. Kita percaya melalui kelahirannya kita ditebus, kita diselamatkan. Amin. Untuk itu saudara harus lebih semangat memuji Tuhan. Yang mau semangat memuji Tuhan, lambaikan tangannya dong. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Sekali lagi, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Yes, haleluya. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, sang penebus juru selamat dunia. Lebih lagi kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus. Sing, nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan. Hey, hey. Oh mari serukan. Hey, hey. Oh Yesuslah Raja. Mari serukan. Hey, hey. Bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saudara kurang semangat nih. Kalau nyanyi glory itu harusnya gerakannya gimana ya? Harusnya gerakannya gimana ya saudara? Saudara harus lebih semangat ya. Kita percaya, saya tuh sering banget kalau bersorak-sorai bilangnya glory bagi Tuhan. Karena glory itu benar-benar kata-kata kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita gak bisa kalau glory cuma glory, gak bisa saudara. Glory itu harus glory, glory, amin. Saudara siap semangat buat Tuhan Yesus? Mari jemaat Tuhan kita coba dulu. Nyanyi glory, glory, glory. Lebih semangat.
Jangan malu-malu, semangat. Haleluya. Sekarang kalau saya bilang mari serukan, yang saya tunjuk langsung berseru ya. Hey gitu, hey-nya gini dong, tangannya gini. Dulu kan kita kampanye gini-gini. Sekarang buat Tuhan kita juga bisa gini-gini ya. Kalau saya bilang serukan, hey, ini yang hey ya. Kalau saya bilang tengah, serukan tengah yang hey. Kalau yang kiri, serukan kiri hey. Benar ya, bisa ya? Yang paling semangat nanti dapat hadiah dari Tuhan Yesus, bukan dari saya. Sama-sama kita tes dulu ya, Sikar ya. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus. Ini kayaknya lebih kenceng nih. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Yes, rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita. Mari jemaat Tuhan semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Hati kami Tuhan pagi hari ini penuh dengan sukacita karena kasih karunia-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami. Kalau sampai hari ini di bulan terakhir kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kami tahu karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, sekalipun seringkali kami mengecewakan-Mu, kami meninggalkan-Mu, tapi Engkau sungguh Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, Bapa yang selalu mendengar seru doa kami, Bapa yang selalu mendampingi kami, yang selalu menghibur kami, bahkan selalu memberikan kami kekuatan dan jalan keluar ketika kami sedang di dalam masalah. Oleh sebab itu pagi hari ini syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Pagi ini kami berdoa kepadamu untuk gereja kami, di mana Tuhan sudah izinkan ada di tempat ini. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu taruhkan dalam hati setiap kami jemaat Tuhan rasa haus dan lapar akan Engkau, supaya ketika kami datang melangkah di rumah-Mu, kami boleh terhubung langsung dengan Engkau. Sukacita damai surgawi boleh memenuhi setiap kami, agar supaya setiap kali kami mengadakan ibadah, mengadakan pujian penyembahan kepada kami boleh menikmati jamahan Tuhan, kami boleh menikmati pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat boleh terjadi. Oh, yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang dalam masalah Tuhan berikan kekuatan untuk dapat mengatasi, bahkan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan yang ke dalam Tuhan masalah rumah tangga, biarlah Tuhan kami mohon Engkau pulihkan di dalam nama Yesus, supaya setiap jemaat yang ada di tempat ini boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka, di rumah tangga, di Tuhan tetangga sekitarnya, di pekerjaan-pekerjaan. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk menjadi berkat, menampilkan pribadi Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih karena kami melihat, kami merindukan Tuhan, setiap jiwa umat ciptaan-Mu boleh mengenal Engkau. Bagaimana mereka bisa mengenal Engkau kalau kami tidak menjadi berkat bagi mereka? Oleh sebab itu tolong Tuhan mampukan setiap kami. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, dari gembala sidang, semua pembicara, bahkan para aktivis gereja Tuhan yang tergabung dalam tim penggembalaan. Tuhan kami mohon biarlah setiap hari, setiap saat urapan Tuhan boleh turun atas hidup mereka. Kuduskan senantiasa hidup mereka, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, agar supaya Tuhan memakai mereka setiap kali mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan, mereka boleh disucikan, mereka boleh dimampukan hidup lebih baik daripada hari kemarin. Tuhan tolong Tuhan, supaya gereja kami ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, boleh lawatan Tuhan terjadi, lawatan ini boleh menyebar sampai di seluruh kota Salatiga. Ini kerinduan hati kami. Pakai setiap kami, tetangga sekitar gereja,
warga RT 3, RT 4. Tuhan pakai kami, khususnya Mas Nanang sebagai ketua RT di tempat ini. Tuhan berikan hikmat, kemampuan supaya Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat RT 4. Terima kasih Bapa, kami sangat membutuhkan Engkau karena kami tahu ketidakmampuan kami tahu kelemahan, kekurangan kami, tapi kami percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami, memampukan setiap hati yang rindu untuk diubahkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk gereja-gereja di kota Salatiga. Tuhan juga pakai semua mereka, lawat Tuhan supaya gereja kota Salatiga boleh diberkati. Kami berdoa untuk kota Salatiga, dari pimpinan yang tertinggi sampai yang di daerah-daerah. Tuhan tolong di kampung-kampung, RT, RW. Tuhan, kami rindukan Engkau. Biar Engkau senantiasa melawat kota Salatiga. Kota Salatiga boleh menjadi berkat Tuhan. Kami rindu sesuai dengan nubuatan hamba-hambamu bahwa kota Salatiga adalah Yerusalem Indonesia. Kami imani ini Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mau berdiri pagi hari ini untuk bangsa ini. Berikan hati yang takut kepada pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai daerah RT RW. Hati yang takut dalam memimpin bangsa ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan supaya setiap keputusan-keputusan yang diambil tidak menyakiti hati Tuhan, tapi semua itu selaras dengan hati-Mu Tuhan, supaya kota bangsa kami ini juga boleh menerima anugerah yang besar. Kami rindu setiap lutut boleh bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya tidak sia-sia doa umat-umat-Mu yang dinaikkan siang malam hari-hari ini untuk bangsa ini, untuk kebaikan bangsa ini. Engkau dengar Tuhan doa-doa yang dinaikkan. Bersama-sama pagi hari ini kami berdoa kepadamu untuk masyarakat yang terkena bencana hari-hari ini, bencana alam yang ada di Tapanuli Tuhan, sekitarnya, yang ada di Aceh dan sekitarnya, di Jawa Barat, di mana yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, mereka yang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Oh, kami berdoa, kuatkan, teguhkan hati mereka, oh, supaya mereka terus bergantung kepadamu. Biarlah dengan semua yang terjadi menyadarkan mereka bahwa ada Tuhan yang sedang memandang, mengasihi mereka. Tuhan, izinkan semua ini agar supaya setiap umat-umat boleh kembali kepadamu, percaya bahwa ada seorang kuasa seorang Tuhan yang berkuasa yang sanggup menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang sedang diadakan di mana-mana melalui sarana apapun juga. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami rindu hari-hari ini berita Injil boleh dituntaskan, karena kami tahu ini merupakan amanat-Mu bagi setiap kami yang ada di gereja ini. Gerakan oleh Tuhan, gerakan setiap hati untuk punya beban kepada setiap keluarga masing-masing. Mungkin masih ada keluarga yang belum mengenal Engkau. Tuhan, pakai Tuhan supaya menjadi berkat, memberkati keluarga mereka, supaya setiap keluarga boleh datang. Kami rindu di hari Natal ini setiap jemaat
boleh membawa keluarga mereka yang belum kenal Tuhan, membawa orang tua mereka, membawa saudara-saudara mereka, supaya mereka boleh mengenal Tuhan di tempat ini, boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Semua rangkaian ibadah Natal kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakai semua yang melayani, biar pengurapan yang baru selalu Tuhan turunkan. Semua apa yang terlibat dalam pelayanan, khususnya tim PW, ketika mereka menyanyikan, membawakan pujian di tempat ini, ada kuasa Allah boleh turunkan kepada setiap kami jemaat, setiap kami Tuhan. Bukan sekedar hanya hura-hura, tetapi kami boleh memuji, menyembah, membawa persembahan yang terbaik kepadamu, yaitu hati dan pujian penyembahan kami boleh naik menyukakan hati Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu hari-hari ini, Tuhan, berikan kebenaran firman-Mu, berikan isi hati-Mu untuk disampaikan kepada setiap kami jemaat-Mu, supaya kami jemaat-Mu semakin hari boleh semakin kuat menghadapi tahun depan. Tidak ada seorang pun yang takut, tetapi percaya penuh kepada Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Allah dalam kehidupan kami. Adakan satu perbedaan antara orang-orang yang takut kepadamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya setiap jiwa boleh melihat, oh Tuhan, bahwa sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biar setiap ucapan, setiap kata yang keluar adalah pesan dari Tuhan untuk setiap kami. Firman-Mu boleh mengubah setiap kami, membawa kami semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Ini kerinduan hati kami, karena tidak ada yang lain yang menyenangkan hati-Mu. Kami tahu hanya kalau kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, mereka yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing. Kami jamah mereka, sekalipun kami tidak menyebut nama mereka, tapi kami percaya Engkau Tuhan mengenal domba-domba ketebusan-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga Natal mereka boleh bersama-sama dengan keluarga datang di tempat ini, menikmati sukacita surgawi, menikmati damai sejahtera sebagaimana yang sudah dialami oleh para gembala di padang rumput Efrata. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya doa kami, air mata kami sedang ditampung di dalam kirbat-Mu. Engkau akan mendengar pada waktunya. Ini iman percaya kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami beralaskan segala doa permohonan kami hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang kami sanjung, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahwa Tuhan ada bersama-sama di setiap musim kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Amin.
kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami dalam jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tidak pernah meragukan kasih Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang selalu meneguhkan hati kami, Tuhan. Amin. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menaikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kami percaya kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
bersama-Mu saja Tuhan, kami aman. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Kau yang meneguhkan setiap hati kami, Kau yang selalu bertindak dalam setiap kehidupan kami. Sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya bersama Tuhan saja hidup kita aman. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua Tuhan yang selalu bertindak dalam setiap kehidupan. Amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pertengahan yang tentukan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah yang besar berlimpah bagi kami semua. Dan pagi hari ini kami boleh mengalami kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh bersuka cita mengalami Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membawa kami terus dalam rancangan-Mu, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera berlimpah. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Natal sekolah minggu nanti siang ya. Jadi anak-anak sekolah minggu hari ini tidak ada ibadah, karena ibadah Natal jam 2 nanti ya. Jam 2 betul ya? Jam 2 ya, di tempat ini. Jadi bagi anak-anak sekolah minggu bisa duduk di tempat ini atau bisa ke lantai 2 ya. Kalau duduk di tempat ini bisa dengan tenang dan damai sejahtera. Kalau di atas bisa beraktivitas apapun ya. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bicara soal anugerah, sebab anugerahnya besar bagi setiap kita. Kalau kita mendengar kata anugerah itu berulang kali, apalagi di kehidupan kekristenan kita,
karena kita diselamatkan karena anugerah. Anugerah yang besar yang nyata atas setiap kita. Itu sebabnya kalau kita bicara soal anugerah dalam bahasa Ibrani itu kens ya. Maka ada beberapa nama-nama yang pakai ken itu anugerah. Contohnya Ken Saras ya, ada di rumah sakit itu ya. Atau mungkin Ken Naro. Iya. Karena Ken itu artinya anugerah dalam bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Yunani kan karis ya. Mungkin ada yang di sini namanya Karis ya. Karisa ya. Itu Ibu Karisma. Oh bukan ya. Ibu Karisma. Kalau Karisma agak memaksa. Apalagi nama saya Karistanto ya. Agak dipaksakan. Karena anugerah Tuhan itu memang besar. Seperti PowerPoint yang rencananya akan ditampilkan ya. Kita bicara soal anugerah itu sesuatu yang memang Tuhan kerjakan, yang terjadi dalam hidup kita. Anugerahnya besar. Sebab itu di penghujung tahun ini, ketika kita mengalami anugerah yang besar, kalau kita bisa mengevaluasi keadaan kita ini banyak senangnya atau susahnya Bapak Ibu menjalani sepanjang tahun 2025. Mohon dijawab dengan tenang. Banyak senangnya atau banyak susahnya? Kalau banyak senangnya berarti pernah susah. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Senang susah itu pilihan. Kita berkata banyak senangnya, tapi berarti pernah susah. Kenapa Bapak Ibu Saudara memilih susah? Loh, ini pertanyaannya sederhana kan? Kan pilihan. Kenapa memilih susah? Atau pertanyaannya ini terlalu tinggi? Apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara mengalami kesusahan? Apa mungkin pertanyaan saya agak membingungkan? Kenapa kita susah? Begitu aja lah. Karena agak takut ya menjawabnya. Ya, karena pilihan kan. Kalau kita pernah susah berarti kita memilih susah. Kenapa? Atau takut karena penyebab susah itu seseorang begitu. Itu sebabnya kita hari-hari ini belajar anugerah besar yang Tuhan nyatakan. Itu membuat kita mengalami hati yang gembira. Dimulai dari hati kita. Amin Bapak Ibu. Kita baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Ya. Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan yang ke-55. Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya tulisan di depan ya. Saya juga melihat di belakang. Memang sangat kecil tapi itu masih terbaca. Lukas 1 ayat 46 saya bacakan dengan cepat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya yang mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya. Karena apa? Karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk
selama-lamanya. Ya. Ini firman Tuhan sering dibacakan pada situasi apa? Saat Natal. Ya. Maria mendapat rahmat, anugerah, dia mengandung bayi Yesus. Ya. Yesus dinubuatkan keturunan Daud, berarti ada silsilah. Orang tua Yesus bernama Yusuf dan Maria. Siapa yang keturunan Daud? Yusuf atau Maria? Silsilah Matius pasal yang pertama, kalau nggak salah ini Yusuf, tapi tidak tertulis di kitab, di dalam buku sejarah. Maria itu ternyata ditelisik adalah keturunan Daud dari nenek moyang bagian versi kiri. Ya. Jadi ternyata dua-duanya adalah keturunan Daud. Ya. Walaupun tidak disebut dengan jelas karena Injil Lukas mengatakan bahwa keturunan Daud adalah Yusuf suami Maria di Lukas. Tapi kita memperhatikan nubuatan itu digenapi. Sebenarnya bayi Yesus itu dikandung Maria oleh karena Roh Kudus, bukan faktor keturunan, tapi dia menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya bahwa dari keturunan Daud keselamatan itu dinyatakan, dan itulah yang terjadi, yang dialami oleh seorang yang bernama Maria. Ya. Itu sebabnya Maria menaikkan pujian kepada Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Anugerah besar yang boleh dia alami, kita pun harusnya mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Sehingga sepanjang tahun, walaupun musim yang silih berganti, ya, ada seneng, ada susah, ya, ada kelimpahan, ada kekurangan, tapi kita tahu bahwa kita boleh mengalami anugerah yang besar, dan Maria boleh menyatakan alasan-alasan kenapa dia mengalaminya itu. Next. Apa alasan Maria memuji dan memuliakan Tuhan? Merupakan suatu anugerah besar bagi Maria kalau Tuhan berkenan memakai dirinya menjadi saluran berkat. Yaitu apa? Alasannya melahirkan seorang juru selamat. Maria tidak takut karena dalam peristiwa itu Maria belum resmi menikah, tapi bertunangan, ya. Maria tidak takut dengan segala risiko karena baginya yang terpenting adalah relasi antara dirinya dengan Tuhan itu menjadi mujizat terbesar. Apa yang dimaksud mujizat terbesar? Jadi mujizat yang besar itu adalah kembalinya kita manusia kepada Tuhan setelah sekian lama kita terputus atau putus hubungan karena dosa. Ada iklan di zaman 90-an, putus hubungan dengan nyamuk karena memakai obat nyamuk, ya, nyamuk aja diobati. Tapi kita putus hubungan dengan Tuhan karena dosa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tapi yang menjadi halangan apa? Dosa. Sebab itu keselamatan, ya, dinyatakan lewat kelahiran Yesus Kristus lewat Maria, sehingga Maria bersuka cita. Itulah anugerah besar yang dialami oleh Maria, juga kita semua. Ya, next. Apa yang membuat kita terus berbahagia dan mengalami anugerah yang besar? Tuhan juru selamat dunia. Jadi setiap manusia itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia berdosa harus dihukum dan keadilan
Allah harus ditegakkan. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Allah menebus umat manusia melalui karya keselamatan. Jadi itulah kasih karunia, itulah keselamatan pemberian Allah. Itu bukan usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Bagian kita apa? Menerima dengan iman. Itu sebabnya alasan kita berbahagia, bersukacita, karena kita mengalami anugerah yang besar, yaitu yang pertama, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan juru selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya orang-orang tertentu, seluruh dunia ciptaannya. Tapi yang mengalami keselamatan barang siapa yang percaya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan mengalami dan menerima anugerah keselamatan. Amin. Dan semua kita yang ada di sini sudah selamat. Amin. Sudah diselamatkan. Kita terima. Tapi ada kelanjutannya. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hidupnya sungguh-sungguh, tidak main-main dengan keselamatan itu. Bisa hilang nggak keselamatan? Buktinya Ibrani mengatakan kan, kemurtatan itu kan terjadi. Yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, mengecap keadaan surga, berarti sudah mengalami keselamatan dan melepaskannya. Tapi ingat, keselamatan itu tidak mudah hilang karena Tuhan yang memegang kita. Amin. Saya mau praktekkan cara Tuhan memegang kita. Minta tolong Om Jeveri bisa maju sebentar untuk praktek keselamatan. Kapan lagi bisa ngerjain teman ya? Coba pegang tangan kiri. Kalau kita berjabat, ini maaf versi tangan kiri supaya tangan saya lebih kelihatan daripada tangannya Pak Jeffrey. Ya, ya. Ini kalau kita berpegangan begini, ditarik bisa lepas nggak? Bisa, tapi ya bisa lepas dengan sangat mudah, ya kan? Tapi cara Tuhan memegang kita itu agak berbeda. Coba pegang pergelangan tangan saya. Coba Pak Jeffrey melepaskan tangannya, nggak bisa. Tuhan lagi santai nih. Nggak bisa lepas. Jadi karena tangan Tuhan yang kuat yang membuat kita tidak terlepas. Tapi kalau kita meronta terus memaksa, ya itu pilihan kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Anak saya bahasakan memanggil beliau Om Jeperi. Saking akrabnya, ya, puji Tuhan. Iya, keselamatan itu Tuhan yang memegang kita sehingga untuk kita lepas sangat sulit, tapi bisa kalau pilihan kita melepaskannya. Itu sebabnya kita hari-hari ini harus belajar mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sebab memang Tuhan itu mengampuni dosa. Bicara soal anugerah itu pemberian, itu hadiah. Itu adalah pengampunan yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang berdosa, yang datang, yang mohon ampun. Tapi ingat, setiap dosa ketika minta ampun, tetap konsekuensi dosa itu ada nggak, Bapak Ibu Saudara? Ini nggak usah contoh dosa, contoh yang sederhana. Ada suatu kali ada orang yang sakit, usianya sudah lanjut, memeriksakan diri ke dokter, lalu di ronsen, ternyata paru-parunya terluka, sedikit ada gosongnya begitu, seperti agak hangus gitu ya. Loh, lalu dokter mengambil kesimpulan begini, analisanya, loh Bapak perokok? Loh, enggak, saya kan pendeta. Saya sudah mengambil keputusan sejak muda berhenti untuk tidak merokok. Ya. Berarti pernah, ya kan? Betul, pernah. Ternyata itu menimbulkan bekas luka. Itu namanya konsekuensi.
Tuhan bisa menyembuhkan enggak? Sangat bisa. Tetapi seringkali Tuhan izinkan bahwa ada sebab, ada akibat. Iya. Contoh yang sederhana saya aja, enggak contoh jauh-jauh. Sehingga akhirnya yang periksa itu melewati proses perawatan sampai dipanggil Tuhan. Dia pasti masuk surga, percaya. Tapi melewati proses yang tidak mudah. Akibat bukan dosa ya, mungkin tindakan yang dilakukannya. Seperti saya beberapa waktu yang lalu, ini contoh ini ya, agak pusing ya. Pusing seharian itu nggak enak loh Bapak Ibu Saudara. Saya sudah berdoa menengking roh pusing. Pusing itu bukan roh ya sebenarnya, tapi saking lamanya pusing ini. Terus saya menganalisa apa yang saya makan kemarin. Saya jarang makan telur bebek yang tidak asin ya. Jadi saya menemukan di rumah ada telur bebek yang tidak diasinkan, jadi kan enak, gurih gitu, gurih. Kok satu kok kurang ya? Kok dua kok tambah satu lagi jadi 3. Saya dalam doa tidak ada jawaban, cuma dapat pengertian. Tuhan tidak berurusan dengan pusingmu, tapi Tuhan berurusan dengan agak kasar kerakusan kita. Supaya kita bisa menguasai diri, itu loh. Yang perlu diperhatikan itu. Pusing ya dijalani aja sampai sembuh. Besoknya ya nggak pusing lagi. Oh, ternyata semudah ini bisa kena kolesterol. Ya, saya mengerti. Indikasi makan sesuatu yang terlalu berlebihan pasti ada tanda-tandanya ya. Seperti saya sering konsultasi dengan Om Jeffrey juga, kalau makan kebanyakan ternyata kenyang. Iya. Kita hari-hari ini belajar untuk mengerti apa yang kita alami ini sebenarnya dosa kita sudah diampuni, tapi seringkali kesalahan-kesalahan yang kita tidak pernah perhitungkan dan tidak pernah kita sadari itu soal hal yang sederhana ya, soal hal yang sehari-hari, makan yang pola makan yang berlebihan ya. Ada suami istri yang ya saling berbincang-bincang sambil istrinya itu memijat suaminya karena suaminya mengeluh pusing katanya. Enak kan punya istri seperti saya perhatikan, saya pijat-pijat gitu. Bayangkan kalau kamu nggak ada istri gimana? Waktu dulu dia aja, waktu saya belum punya istri, saya tidak pernah pusing. Ini contoh bukan saya loh, ini contoh yang di luar sana, di sini nggak ada. Ini kalau ini bukan soal makanan, ini soal masalah kehidupan yang perlu diselesaikan 4 mata. Oke, kita kembali bahwa ternyata setiap tindakan kita itu ada konsekuensi akibat. Maka perhatikan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Ya, jadi ada seorang yang disuruh membawa benih ya, kacang. Tapi karena wadahnya bocor, lubang, itu kacang itu jatuh berceceran begitu. Lalu dia bingung, loh, kok sudah benihnya tinggal sedikit. Lalu dia tanya, wah ini harus saya cari, saya telusuri. Dan akhirnya ada yang ketemu, ada yang dimakan burung, ada yang keinjak orang. Artinya begini, setiap perkataan yang kita ucapkan itu seringkali tidak bisa diralat karena sudah terlanjur terucap ya. Tindakan yang kita kerjakan tanpa berpikir panjang
kita tidak bisa ulangi lagi keadaan di masa lalu karena itu sudah terjadi. Itu sebabnya mari kita memperhatikan keselamatan yang kita terima, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, tidak sembarangan, tidak sembrono, karena kita tahu anugerah yang besar kita terima bahwa Yesus menyelamatkan kita. Bagian kita mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, amin, dengan perkataan dan tindakan yang tidak sembrono. Itu sebabnya perhatikan juga apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita makan ya. Karena ini prinsip keselamatan ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan apa yang masuk di mulut kita, tapi sebenarnya apa yang keluar dari hati kita yang menyebabkan berkat atau kutuk, yang menjadi berkat menjadi saksi atau malah menjadi batu sandungan. Itu sebabnya kehidupan kita mengalami anugerah besar karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bagian kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Di Natal ini mengingatkan kita supaya anugerah yang besar itu jangan kita sia-siakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang belum mengalami anugerah yang khusus yang Tuhan sediakan, yang sudah kita terima. Sampaikan, beritakan dan lakukan sehingga orang boleh melihat Yesus hidup di dalam kita. Amin. Bukan Yesus lahir sebagai seorang bayi, tapi Yesus lahir di hati kita dan merubah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Next. Tuhan memperhatikan umatnya. Dari ayat yang kita baca tadi, Maria menyatakan lewat pujiannya bahwa ia memperhatikan umatnya. Sebab hidup di tengah dunia penuh dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Manusia atau dunia biasa menilai orang itu apa yang tampak di depan mata, lihat luarnya, lihat tampilannya. Maka seringkali sekalipun kita orang Kristen, kita seringkali fokus hanya memperhatikan tampilan luar kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Pernah suatu hari saya potong rambut begitu, ada seorang pria yang datang, rambutnya itu agak apa namanya, bergelombang begitu. Dia mau datang ke tempat potong rambut itu bukan untuk potong, tapi untuk, ini pria loh ya, kalau wanita biasa, kalau pria untuk apa yang rambutnya jadi lurus itu istilahnya apa? Meluruskan rambut itu apa namanya? Rebonding ya. Rebonding, lurus ya. Loh, ini kan terus saya tanya ke, saya juga mau diluruskan. Oh, Bapak sudah lurus rambutnya. Yang belum lurus hatinya. Saya kan sering berkomentar gitu, ada orang, saya juga mau diluruskan seperti Mas itu. Ya boleh sih memperhatikan tampilan itu supaya rapi, itu boleh, apalagi wangi itu boleh ya, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Coba kalau bayangkan kalau kita ini melihat orang mau ke gereja, turun dari mobil begitu rapi begitu, sambutannya kan beda. Kalau turun dari mobil dengan ini, maaf ya agak sedikit mengada-ngada, memakai piyama daster gitu ya dia. Loh mau kemana? Mau ke gereja. Kan Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat daster ya. Loh enggak. Itu daster pada ya dipakai 1,5 bulan untuk gitu ya, karena kesayangan ya. Saya kadang-kadang tampilan itu memang perlu diperhatikan, tapi tidak yang utama. Karena yang utama firman Tuhan dengan jelas dalam 1 Samuel, Tuhan itu melihat hati. Seringkali kita memperhatikan tampilan kita tapi melupakan keadaan hati kita. Itu sebabnya ada banyak orang salah mengerti sehingga tampilan itu yang terutama, yang penting. Apalagi kalau di mimbar kan harus kelihatan wow ya, berkilau ya.
Apalagi kalau kena sorot lampu kan kelihatan loh, seperti bohlam ya. Tapi kita percaya bahwa tampilan itu sementara. Seperti peristiwa bencana alam ini terjadi karena apa ini? Diakibatkan bukan hanya faktor alam, tapi faktor pembalakan hutan, betul ya? Tapi kalau nggak salah begitu, analisanya begitu. Atau terlalu memaksakan asumsinya begitu, ada hutan-hutan yang digunduli. Sekarang zamannya tidak pembalakan hutan, pembalakan alis juga ada. Tidak salah. Pernah ya saya cerita ketika orang didoakan begitu, ternyata dia alisnya itu dari pensil begitu, lalu didoakan, ditumpang tangan, dia menangis gitu, terus dia usap alisnya tinggal separuh ya. Yang doakan mau mendoakan, dia terkejut, wah wajahnya urapannya agak berkurang, jadi gak jadi doakan karena kejutan tadi ya, alisnya tinggal separuh. Itu sebabnya kalau hidup kita memperhatikan hati kita, tampilan kita itu dari wajah kita itu terpancar wajah yang gembira, amin, karena anugerahnya besar, sehingga tidak terlalu mencolok pun dengan make up yang wajar pun orang akan melihat wajahnya berseri-seri. Tapi kalau kita mencoba menutupinya dengan make up yang tebal, loh ini ada karnaval apa ini? Oh ya, Tuhan memperhatikan umatnya apapun keadaan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahun ini mengalami cukup banyak kesulitan. Ingat anugerahnya besar apa? Tuhan memperhatikan kita. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan kiri kanannya, betul gak? Seringkali kita merasa sendiri. Saya kok sendiri ya? Kenapa tetanggaku, ibuku, ayahku, anakku, mantuku tidak memperhatikan saya? Ingat, sekalipun ayah ibumu, sekalipun orang-orang yang kau kasih tidak memperhatikan kita, Tuhan memperhatikan kita. Amin. Itulah anugerah yang besar yang kita terima dari Tuhan. Sekalipun orang lain meninggalkan kita, orang yang kita andalkan, kita harapkan, mungkin kita kasih, melupakan dan meninggalkan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Itu sebabnya dia dinamakan apa? Immanuel. Tuhan menyertai kita, Allah bersama dengan kita, Tuhan beserta kita. Sebab itu jangan pernah kita ragu, sekalipun hidup kita tidak mudah, ada kesulitan, ada masalah, ada hal-hal yang membuat kita mungkin untuk menjelaskan alasan tadi kenapa saya susah, itu mau bicara sulit ya, tidak bisa berkata-kata. Tapi ingat, satu hal yang perlu kita tahu, anugerahnya yang besar adalah Tuhan sampai hari ini tetap memperhatikan kita. Amin. Haleluya. Karena kalau kita hanya berharap pada manusia, ada istilah dalam bahasa Jawa itu sangat indah, maksudnya indah itu sangat jelas. Isuk tempe sore dele, harusnya dele dulu baru tempe ya, itulah manusia ya. Jadi tempe dulu baru dele. Manusia bisa berjanji, bisa mengingkari, bisa membalikkan fakta, bisa memfitnah, bisa membicarakan kita, apalagi dan berbuat jahat kepada kita. Tapi ingat, itulah manusia ya, yang tidak bisa kita andalkan. Tapi satu hal, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli dan Tuhan mengerti. Dan apa yang Tuhan lihat? Hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi perhatikan hati. Kalau hal-hal yang sehari-hari tidak usah dipermasalahkan. Soal kebersihan ini agak sedikit seri, kebersihan rumah itu nggak usah diperhatikan lah. Ya, yang penting kebersihan hati. Jadi kalau datang bertamu ke rumah orang,
rumahnya kecil jangan komentar, oh rumahnya kok sempit, jangan komentarnya rumahnya kok bersih ya. Jadi orang akan menerima kita dengan sukacita. Kalau misalnya rumahnya tidak bersih, rumahnya kotor, jangan dikomentari yang kotor, rumahnya kok besar, tapi ya, jangan. Jadi mari kita berkata yang positif. Ya, Tuhan aja melihat keadaan kita yang berdosa, mengampuni dosa kita, apalagi kita sesama ya, amin. Jadi kita ini kalau hal-hal yang hanya bersih atau tidak bersih itu jangan terlalu dipermasalahkan. Dibersihkan ya kotor lagi. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara kalau makan banyak nanti ya lapar lagi kan? Ya itu hal yang sederhana, kan masih bisa dievaluasi, diingatkan. Seperti saya kalau hal-hal yang sederhana itu mengalami hal yang sedikit agak berbeda dengan istri saya, dengan ya masing-masing kan tidak sama. Ya, kalau bagi saya itu lantai itu tidak dipel nggak apa-apa, yang penting disapu, tapi jangan ditaruh banyak barang. Yang bisa nempel di lantai itu barang yang berkaki. Jadi ada kaki meja, kaki apa lagi? Kursi, kaki ranjang, kaki almari. Yang tidak berkaki digantung atau diletakkan tidak di lantai, begitu kan? Tapi ya tidak begitu faktanya kan. Tapi kita tidak mempermasalahkan karena semuanya itu kan tidak sesuatu yang prinsip. Misalnya ada wajan, kok di lantai? Saya lihat, oh ya wajan ternyata ada kakinya, tapi bulat kakinya. Ini ada sharing aja. Kakinya kan wajannya bulat ya. Oh ya itu berarti wajannya berkaki ya. Jadi boleh di lantai gitu. Dan itu tidak menyebabkan dosa, tapi hal yang prinsip yang menyebabkan kita susah. Misalnya kita seharian susah, mesti ada sesuatu yang tidak beres ya. Ketika kita datang kepada Tuhan begitu kok belum mengalami sukacita, siapa tahu kita mengoreksi hati kita. Mungkin ada yang kita benci atau kita tidak sukai orang-orang di sekitar kita, bisa kita bereskan dengan kasih Tuhan, sehingga kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Amin. Sehingga Tuhan melihat hati kita, oh anakku, berkat-Mu kuberikan hari ini karena hatimu sudah bersih. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, hati kita sudah bersih belum Bapak Ibu? Halo? Halo? Sudah? Amin. Ya. Bersih itu tidak pahit, tidak benci, tidak suka. Bapak Ibu saudara gini, bisa nggak kita tidak menyukai seseorang? Pertanyaan, bisakah kita tidak menyukai seseorang? Alasannya apa Bapak Ibu saudara? Loh, karena orang itu menjengkelkan, misalnya begitu ya. Kalau Tuhan melihat kita seperti cara pandang kita ini menjengkelkan nggak di hadapan Tuhan? Tuhan jadinya nggak suka dong dengan kita. Loh ini kita balik ya. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan tidak suka terhadap seseorang? Bagaimana? Jangan lihat orangnya itu, lihat Tuhan. Jadi kalau orangnya lewat sini kita lihat Tuhan di sana. Itu namanya buang muka. Itu sebenarnya belajar hari-hari ini bisa menerima semua orang, mengasihi semua orang. Berapa kali kita mengampuni Bapak Ibu saudara? Orang Yahudi ada istiadatnya, Petrus berkata 7 kali. Itu sudah maksimal. Kita aja 3 kali dalam sehari. Orang yang sama berbuat kesalahan yang sama, 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali tiada maaf bagimu, nehi sambil berputar di tiang listrik. Tuhan melihat hati
Sebab itu perhatikan hati kita, masih tetap bersih, jangan mengotori dengan kebencian, kemarahan, ya. Sampah-sampah yang tidak berguna. Sampah tidak berguna, tapi bisa membuat kita kotor di hati kita. Itu sebetulnya next. Yang ketiga, Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Jadi Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan yang besar dalam diri kita, sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Syaratnya hanya satu, apa? Taat. Ya, katakan bersama saya, taat. 1, 2, 3, taat. Bapak Ibu Saudara, untuk kita melakukan ketaatan itu mudah atau sulit? Susah atau gampang? Pelajaran pertama yang dilakukan oleh Adam, buah pada pengetahuan pohon yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan. Yang dilakukan, dimakan. Berarti sebenarnya itu manusia itu untuk taat itu sesuatu yang tidak mudah, tapi anugerahnya memampukan kita untuk taat. Kalau seorang anak diberitahu orang tuanya, sebuah di meja begitu ada tutup saji, lalu orang tua berkata kepadanya, anaknya, entah itu kecil entah itu remaja, nak, jangan dibuka. Ketika orang tuanya pergi, apa yang dilakukan anaknya? Dilihat. Apa? Kenapa tidak boleh dibuka? Dia lihat dibuka. Cenderung melanggar, pemberontakan karena dosa. Manusia lebih senang melanggar apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Itu akibat dosa. Tapi anugerahnya itu memampukan kita. Tuhan melakukan perbuatan besar atas setiap kita, sehingga kita diubahkan menjadi pribadi yang taat. Lebih baik mendengar daripada persembahan. Dengar-dengaran. Ya. Satu ton doa akan sia-sia kalau tidak kita melakukan istilahnya 1 ons ketaatan. Karena doa tanpa ketaatan seperti istilah ora et labora. Apa? Berdoa dan bekerja, ada tindakan yang nyata. Jadi kalau ora tanpa labora sama dengan ora opo-opo, tidak dapat apa-apa. Itu sebabnya mari kita mengerti bahwa Tuhan melakukan perbuatan yang besar untuk kita dimampukan untuk taat. Amin. Firman Tuhan juga berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita mau jujur dengan perasaan kita, kita lebih merasa bahagia ketika memberi atau menerima, Bapak Ibu. Ini menurut perasaan kita loh, perasaan loh, bukan firman loh. Ya. Kan kalau kita menerima sesuatu itu rasanya senangnya minta ampun, bukan main. Kalau memberi, wah, saya masih kurang. Tapi firman Tuhan selalu membawa kita kepada anugerah yang besar untuk kita taat. Amin. Apa yang Tuhan katakan itu ternyata beda dengan dunia. Taat, ya. Sudah taat hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Ketaatan itu dibuktikan dari hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari. Taat lalu lintas, merah berhenti, hijau jalan, kuning kuning apa Bapak Wandi? Kuning itu apa? Oh iya. Makanya sebenarnya warna kuning itu terlalu semu dengan ketaatan ya. Karena antara berhenti dan jalan, lebih baik kita apa?
Dan yang terakhir, ini terakhir ini. Next. Tuhan setia pada janjinya. Sebagai anak Tuhan jangan pernah sekalipun kita mempertanyakan janji Tuhan. Sebab dia selalu mengenapkan janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan pasti mengenapi janjinya tepat pada waktunya. Maria mengatakan ia mengingat rahmatnya untuk mengenapi janjinya. Jadi rahmat Tuhan, anugerah Tuhan itu dinyatakan pada waktu yang tepat. Ya, Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau lambat untuk menolong kita. Amin. Ingat, setiap janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Itulah anugerah yang besar buat setiap kita. Apa kebutuhan kita, apa pergumulan kita, ingat, janji Tuhan itu ya dan amin, dan pasti dinyatakan pada waktunya Tuhan. Jadi hari-hari ini yang kita perlukan menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika waktunya Tuhan tiba, kita menikmati janjinya dengan sukacita. Sehingga janji Tuhan itu membuat kita sempat terpesona. Berkatnya membuat kita sempat terpesona karena menikmati, oh Tuhan luar biasa. Dia Tuhan yang setia, tidak pernah lalai. Meskipun manusia menganggap sebagai sebuah kelalaian, Tuhan kok lama sekali ya menolong saya. Seperti pengalaman saya, Tuhan, saya melewati usia yang tidak sedikit untuk membangun rumah tangga. Apa saya jadi Romo ya kayaknya? Ternyata akhirnya tidak, karena semuanya pada waktunya. Sehingga saya jadi Romeo, bukan Romo. Jadinya Romeo ya. Setelah berumah tangga kan bukan Romo lagi, Romeo. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah terlambat mengatur hidup kita. Sebab setiap orang itu punya waktu masing-masing yang diatur oleh Tuhan, tidak sama. Jangan pernah membandingkan. Amin, Bapak Ibu. Loh, tetangga saya begitu, Kak, saya begini. Loh, dia begitu, saya begini. Karena cara Tuhan itu personal, mengatur hidup masing-masing orang dengan caranya yang ajaib. Sebab itu yang kita perlu nantikan itu waktunya Tuhan, cara Tuhan. Terlebih yang terutama yang kita nantikan adalah Tuhan bekerja lewat hidup kita. Amin. Dengan cara yang ajaib. Jangan pernah sesali keadaan kita, karena tidak ada hidup ini yang kebetulan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Yang terbaik Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Apa hari ini yang kita minta? Kesembuhankah? Kebutuhan ini dan itukah? Tuhan pasti sediakan pada waktunya. Amin. Asal kita siap dan kita terus mengerti bahwa waktu Tuhan, waktu yang tepat untuk kita boleh mengalami setiap janjinya digenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Yang perlu kita alami setiap hari adalah rahmatnya yang setiap hari dinyatakan begitu besar. Anugerahnya yang terus makin hari makin bertambah, sehingga hidup kita tidak pernah sendirian lagi. Bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Inilah pengakuan kita kepada Tuhan bahwa anugerahnya besar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib,
tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Jemaat naikkan pujian ini, betapa besar anugerahnya Tuhan. Bersama naikkan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Tuhan, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Dan selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar kami terima. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami, selalu mengangkat hati kami, membuat berharga. Syukur bagi-Mu Yesus. Engkau baik, kasih setia-Mu untuk selamanya tak pernah berubah.
Kalau sampai hari ini kami ada karena anugerah Tuhan yang besar nyata atas kami. Di tengah situasi musim yang selalu berganti, keadaan yang berubah, Tuhan yang setia tetap menyertai kami, memampukan kami bertahan, bahkan meraih kemenangan. Dan setiap janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya. Tuhan, ajar kami terus setia seperti Engkau setia. Ajar kami terus menanti-nantikan Tuhan, karena kasih setia dan rahmat-Mu itu selalu baru setiap pagi. Biarlah kami menyediakan waktu-waktu kami bagi Tuhan, supaya kami boleh mengalami kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Berkat untuk kami semua, hidup kami mengalami anugerah yang besar setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tes. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang senantiasa meneguhkan hati kami, Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan syukur buat Tuhan kita. Dia sumber anugerah, Dia sumber kasih karunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Sampai di hari ini Tuhan Yesus, di bulan akhir tahun ini, kami tahu Engkau sudah menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Dan kami tahu Engkau tidak berhenti sampai hari ini, tapi Engkau akan terus melanjutkan anugerah-Mu, melanjutkan kasih setia-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh terus melihat mengalami pertolongan Tuhan, terus mengalami kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Hadirat-Mu kami boleh rasakan, pujian penyembahan kami naikkan, biarlah Engkau terus disenangkan, dimuliakan. Tidak hanya melalui dengan pujian kami, tapi biar hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh dipakai untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebagai pribadi, sebagai keluarga-keluarga yang menjadi berkat. Di hari-hari menjelang kedatangan-Mu Tuhan, Engkau mempersiapkan keluarga demi keluarga, makin hari makin mengasihi Tuhan, menjadi keluarga yang memberitakan, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini, kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya sebelum kami undur diri, berkat-Mu nyatakan bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Bapa di surga berlimpah-limpah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Dia